Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 7 12 MIPA 3 SMA Negeri 8 Kota Cirebon akan menjelaskan senyawa organik ester atau alkil alkanoat. Kalian ada yang tahu nggak sih senyawa ester atau alkil alkanoat? Kalau ada yang belum tahu, mari kita simak penjelasan berikut. Pengertian ester. Rumus dari ester yaitu RCOOR aksen pada gugus karboksilat. Turunan dari alkana yang atom hanya diganti oleh gugus COOR sehingga disebut alkil alkanoat. Rumus molekul sama dengan asam karboksilat. CnH2nO2 isomer gugus fungsi. Ester juga merupakan salah satu senyawa yang istimewa karena dapat ditemukan baik di buah-buahan, lilin, dan juga lemak. Ester memiliki bau yang sangat harum sehingga banyak dimanfaatkan oleh manusia dalam berbagai bidang. Tata nama ester dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, aturan penamaan UPEC ester. Penamaan didasarkan atas gugus karbon di sekitar gugus ester. Gugus karbon yang berkaitan dengan C gugus ester adalah rantai utama diberi akhiran OAT. Gugus karbon yang berkaitan dengan O gugus ester dianggap sebagai alkil dan diletakkan di depan. Posisi cabang pada rantai utama ditentukan dengan penomoran rantai utama. Atom karbon gugus ester dihitung sebagai rantai utama dan selalu menjadi atom karbon nomor 1. Seperti contoh di bawah ini dapat kita lihat bahwa gugus alkil dari ester ini adalah atom karbon yang berkaitan langsung dengan atom oksigen. Maka selain gugus alkil, sisanya berarti gugus alkanoat dan dapat kita sebut sebagai metil etanoat. Penamaan didasarkan atas jumlah atom C dan bentuk rantai. Penamaan ditulis alkil triviot. Dan seperti contoh di bawah ini bahwa dapat kita sebut sebagai metil asetat. Ini adalah contoh tabel senyawa ester. Yang pertama adalah metil metanoat, yang kedua adalah metil etanoat, yang ketiga adalah etil propanoat, yang keempat adalah metil butanoat, yang terakhir yang kelima adalah etil pentanoat. Dan nama trivialnya yaitu yang pertama adalah metil formiat, yang kedua adalah metil asetat, yang ketiga adalah etil propinoat, yang keempat adalah metil butirat, dan yang terakhir yang kelima adalah etil valerat. Ini adalah contoh tata nama UPAC seperti H, C, O, CH3, dan di sini C-nya terikat dengan atom oksigen. Seperti ini adalah alkil yaitu metil, dan di sini adalah alkanoat. Alkanoatnya itu adalah metanoat. Selanjutnya contoh adalah CH3, CO, CH3. Dan di C adalah ikatan atom oksigen. Seperti biasa di sini ada alkil yaitu metil, dan di sini adalah etanoat. Selanjutnya contohnya ialah yaitu ada CH3, CH, CO, CH2, dan CH3. Di sini ada cabang CH3 dan di sini adalah ikatan oksigen. Seperti biasa ini alkil yaitu menjadi etil, dan di sini adalah propanoat, dan di sini cabangnya namanya itu adalah metil,
dan disusul menjadi pertama adalah abjadnya yang pertama adalah terlebih dahulu, jadi adalah etil. Di metilnya itu ada di bagian 2 menjadi 2 metil propanoat. Ya, itu adalah contoh dari. Selanjutnya adalah isomer ester. Sebelum saya menjelaskan isomer yang terdapat pada ester, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu isomer. Isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama namun berbeda rumus strukturnya. Isomer terdapat pada ester ada 2. 1. Isomer kerangka. Pada isomer kerangka ini, jumlah atom C pada rantai utama akan berbeda meskipun pada rumus umumnya sama. Contoh di isomer kerangka pada C4H8O2. Pada gambar pertama, di rantai utamanya terdapat 3 atom C dan 1 atom C di gugus alkil. Sedangkan pada gambar kedua, rantai utamanya hanya terdapat 2 atom C dan 2 atom C juga pada gugus alkil. Nah, karena ada perpindahan atom C dari rantai utama ke gugus alkil, maka akan ada perubahan juga di penamaannya. Pada gambar pertama namanya metil propanoat, sedangkan pada gambar kedua namanya etil etanoat. Karena di rantai utamanya hanya terdapat 2 atom C, maka dari itu disebut etanoat. Dan pada gugus alkil ada 2 atom C pula, maka disebut etil. Maka itulah jadinya. Yang kedua, isomer fungsi. Isomer fungsi ini, asam karboksilat atau asam alkanoat memiliki isomer fungsi dengan ester. Contoh isomer fungsi pada C4H8O2. Sebagai asam karboksilat, gugus fungsinya mengikat atom O dengan H. Sedangkan sebagai ester, gugus fungsinya mengikat atom O dengan alkil. Selanjutnya reaksi ester. Reaksi ester pada umumnya disebut dengan reaksi hidrolisis atau penyabunan. Reaksi hidrolisis ester dalam suasana asam menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. Namun, bila reaksi hidrolisis dilangsungkan dalam suasana basa, diperoleh garam karboksilat dan alkohol. Selanjutnya sifat fisis ester. Ester suhu rendah merupakan senyawa yang mudah menguap dan memberikan bau yang sedap atau harum. Semakin banyak atom karbonnya, semakin tinggi titik didihnya. Ester suhu tinggi sukar larut dalam air, tetapi mudah larut dalam ether atau CS2. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat kimia. Sifat kimia yang pertama, ester dapat mengalami hidrolisis dengan bantuan asam, menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. RCOOR aksen ditambah sama dengan air pada suasana asam, maka akan menghasilkan alkohol. RCOH ditambah ROH. Yang kedua, hidrolisis ester dengan basa akan menghasilkan garam dan alkohol, dan di sini RCOOR aksen ditambah NaOH ditambah H+, maka akan menghasilkan RCONa R aksen OH. Selanjutnya pembuatan ester. Ester dibuat dengan mereaksikan asam karboksilat dan alkohol dengan sedikit asam sulfat yang berfungsi sebagai zat higroskopis, penarik molekul air. Reaksi ini disebut juga dengan esterifikasi.